Perseteruan antara Chintami Atmanegara dengan Rita Sugiarto, mantan karyawannya, berakhir dengan kemenangan di pihak Chintami. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Rita terbukti bersalah menggelapkan uang sanggar senam kepunyaan Chintami senilai 97 juta rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Rita diganjar hukuman 1 tahun penjara. Saat Hakim Ketua membacakan putusannya, Chintami tidak nampak hadir di ruang sidang. Agenda hari ini adalah membacakan putusan. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti yang akan menemani ibadah puasa Anda. Dan jangan sampai ketinggalan Mirsa, kuis SMS GoSpot, di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan Mirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Rita Sugiarto yang dilaporkan Chintami ke kepolisian atas kasus penggelapan uang resmi diganjar hukuman penjara. Dian Sastrowardoyo dan Mariana Renata bermain dalam sebuah drama seri. Marshanda dan Revalina Estemat begitu khusyuk dalam menjalani ibadah puasa di Ramadan tahun ini. Cici Faramida dan Siti KDI hari Senin kemarin berangkat umroh. Lisa Natalia dan Kiki Fatmala menularkan nikmatnya berolahraga di bulan puasa. Yang bersalah tetap bersalah, yang benar tetap benar. Nah, kata-kata itu meluncur dari bibir Chintami Atmanegara. Dan Chintami berkata demikian setelah Rita Sugiarto, mantan pegawainya, terbukti bersalah sudah menggelapkan uang dari perusahaan milik Chintami. Lantas berapa tahun Rita harus diganjar hukuman penjara? Dan apakah Chintami puas dengan hukuman yang diterima oleh Rita? Daripada Anda bingung Pirsa, temukanlah jawabannya di GoSpot. Perseteruan antara Chintami Atmanegara dengan Rita Sugiarto, mantan karyawannya, berakhir dengan kemenangan di pihak Chintami. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Rita terbukti bersalah menggelapkan uang sanggar senam kepunyaan Chintami senilai 97 juta rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Rita diganjar hukuman 1 tahun penjara. Saat Hakim Ketua membacakan putusannya, Chintami tidak nampak hadir di ruang sidang. Agenda hari ini adalah membacakan putusan. Dan putusan telah dibacakan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara bagi klien kami. Maunya saya sih hukumannya di bawah 1 tahun gitu. Memang udah tanggung jawab saya, perbuatan harus diituin gitu. Buat saya sebetulnya nggak penting lamanya hukuman itu. Mau sebulan, mau 2 bulan, buat saya nggak jadi masalah. Yang penting buat saya adalah yang salah adalah salah, yang benar-benar itu yang lebih penting buat saya. Meski mengakui perbuatannya, Rita Sugiarto akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Menurut Rita, bukan hanya dia seorang yang menggelapkan uang senilai 97 juta rupiah tersebut. Pendek kata, kejahatan tersebut dilakukan oleh banyak orang, sehingga tak adil kalau hukuman itu hanya ditimpakan kepada dirinya. Klien kami juga telah menyatakan banding atas putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Kita dengar dalam persidangan terungkap juga bahwa ada pihak-pihak lain juga yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rita, sehingga adalah sangat tidak adil apabila akumulasi kerugian yang tidak seluruhnya merupakan hasil perbuatan klien kami, akibat hukumnya seluruhnya dibebankan kepada klien kami. Satu persatu kita periksa gitu, Rita dengan bagian keuangan kita, dan semua diakui. Gak mungkin lah orang kalau gak ngambil, gak mungkin mengakui. Tetapi dia sudah mengakui dan dia sudah tanda tangan bahwa betul dia mengambil sekian banyak. Itu juga jangan salah loh, itu uang anak-anak di kantor loh, itu gajinya anak-anak sebetulnya. Teman-temannya dia juga, gajinya teman-temannya dia juga gitu. Sampai setega itu dia ambil gitu, jadi pasti ada hukumannya. Tapi saya tidak mengharapkan hukuman yang berat, enggak. Meski divonis bersalah, Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada pengadilan untuk segera menahan Rita. Jadi Rita masih leluasa untuk memperjuangkan keringanan hukuman lewat persidangan banding. Meski begitu, bayangan hidup di balik tembok penjara
sudah semakin terlihat jelas di depan matanya. Saya juga sedih harus ninggalin anak saya dalam 1 tahun gitu. Ya maunya dia sih ya, sebetulnya kita maunya nggak begini sih. Kita maunya kita cari jalan, masa sih nggak ada gitu. Semua orang pasti pernah berbuat salah, namun tidak semua orang berani untuk mengakui kesalahan mereka. Pemirsa, mungkin Anda sedikit bingung jika harus memilih siapa yang lebih cantik, antara Mariana Renata atau Dian Sastrowardoyo. Nah, kebetulan kedua artis cantik ini akan bermain bersama dalam sebuah serial televisi. Namun di situ mereka bukan beradu kecantikan, melainkan beradu kemampuan akting mereka. Nah, ngomong-ngomong soal Dian Sastro, tahun ini merupakan tahun kedua Dian Sastro menjalankan ibadah puasa. Lantas, seberapa sering Dian bisa buka puasa bareng Abi kekasihnya? Mari kita ikuti bersama liputannya. Dua darah cantik yang sama-sama pernah menjadi bintang iklan sabun, Dian Sastrowardoyo dan Mariana Renata akan dipertemukan dalam sebuah serial televisi. Dian bersikukuh serial televisi berjudul Dunia Tanpa Koma, yang bakal dibintanginya itu bukanlah opera sabun atau sinetron, namun drama televisi. Dian Sastro selama ini memang dikenal sebagai aktris yang seperti pantang bermain di sebuah sinetron. Kekasih dari Abi ini lebih banyak berakting di film layar lebar. Jadi ini kan sebenarnya serial TV yang kayak drama seri gitu. Jadi dia tuh dalam setiap episodenya tuh ada kasusnya. Jadi nggak cuma yang apa soal drama-drama kehidupan aja enggak, tapi lebih ada pengetahuan juga gitu. Ini tentang wartawan nih, tentang wartawan kriminal di salah satu majalah berita. Gimana dia mengejar berita, gimana dia ada kehidupan cintanya di kantor gitu. Salah satu ceritanya adalah kan sebenarnya peran aku tuh sebagai Raya. Raya tuh orang yang baru lulus kuliah, terus dia baru masuk kantor berita ini. Jadi langsung digojlok dan dipelonco sama satu kantor karena dia dianggap belum tentu bisa kan dia mengejar berita yang oke-oke gitu. Langsung dikasih tugas pertamanya nih tugasnya adalah mewawancara Mariana Renata. Itu adalah salah satu orang yang paling susah ditemui dan paling susah diajak wawancara. Beberapa waktu lalu Dian Sastro terlihat sedang magang di sebuah majalah. Nampaknya Dian sedang menyiapkan diri untuk perannya sebagai wartawan dalam serial televisi ini. Mariana Renata sendiri baru 1 kali terlibat dalam film layar lebar berjudul Janji Joni. Sementara Dian Sastro sendiri sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan atas aktingnya yang cemerlang. Tentang lawan mainnya, Mariana punya komentar sendiri. Aku seneng banget soalnya as she said earlier dia kan lebih senior di ini kan bidang acting gitu. Jadi aku seneng aja bisa belajar cara kerjanya kayak gimana gitu lihat gitu. Ya aku kan film baru sekali, ini yang drama seri juga baru sekali. Jadi ya coba-coba aja gitu. Perasaan aku bisa main sama Mariana seneng banget karena sebenarnya udah kenal lama. Apalagi kan sama-sama di Lux kan kita bareng-bareng jadi bintang Lux. Jadi seneng udah sering ketemu syuting, tapi syutingnya syuting iklan ya. Bicara tentang perasaan Dian Sastro kini sedang berbunga-bunga. Ibadah puasanya jauh lebih baik daripada ibadah puasanya tahun lalu. Tahun ini adalah tahun kedua Dian beribadah puasa sebagai seorang mu'alaf. Siapa yang mengajari Dian Sastro ibadah puasa? Hak lain tak bukan adalah Abi kekasihnya. Ya, enak sih, jadi kita bareng kita berdua kan puasa bareng dari awal gitu. Jadi sekarang udah kita dua-duanya juga belum batal ya, alhamdulillah ya, insya Allah mudah-mudahan nanti tetap juga lengkap. Sesering apakah Dian Sastro bisa berbuka puasa bareng Abi? Sebenarnya enggak sih, cuma paling habis buka jadi kita terawih bareng, lebih banyak ketemunya ayo kapan sholat gitu, ayo isya gitu, udah maghrib belum gitu, kayak gitu. Bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang terindah untuk mengoreksi diri. Ramadan tentu akan kehilangan arti jika orang hanya memaknainya sebagai menahan haus dan lapar semata. Permenungan, itulah alat yang digunakan Dian Sastro untuk menemukan makna dan arti berpuasa di bulan Ramadan. Kita lebih banyak aja merenung betapa indahnya ya cinta Allah ke kita gitu. Walaupun kita tuh suka lupa, kita suka bikin dosa, kita suka ngegampangin gitu. Ayo cepet-cepet istighfar. Ayo ini kan bulan berkah, bulan mulia, bulan sale dari surga nih, bulan pahala. Jadi yang ngomongnya aja kayak gini aja seneng aja tuh kayak pengen terharu, pengen nangis gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya aku baru dapet tahun ini. Halo, saya Dian Sastrowardoyo mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Pemirsa, sebentar lagi Anda akan mendengarkan artis-artis kita yang berbicara mengenai hal-hal yang berbau religius. Ada Marshanda dan Revalina Estemat yang bercerita mengenai pengalaman ibadah puasa mereka. Dan ada juga pasangan kakak beradik Cici Paramida dan Siti KDI yang berangkat umroh bersama.